Petir bukan sembarang petir, petir menyambar pohonku ini. Makasih yang udah hadir, tepuk tangan untuk Mbak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan dijauhkan dari corona. Bagaimana kalian tadi sudah melihat bukan contoh dari puisi rakyat? Nah, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Ari. Kita masih akan membahas tentang puisi rakyat. Tetapi materi yang akan kita bahas adalah KD 3.10 tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari puisi rakyat. Lalu KD 4.10 tentang menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan dalam puisi rakyat. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, berikan komentar yang positif, juga sebarkan video ini kepada teman-teman dan saudaramu. Struktur pantun, kalian harus mengingat ciri-cirinya, karena ini sangat mudah. Struktur pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Yang kedua yaitu gurindam. Gurindam terdiri dari 2 baris. Baris pertama dan baris kedua disebut dengan isi. Sedangkan dengan syair terdiri dari 4 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya adalah isi dan semuanya saling berhubungan. Pertama, kita akan membahas tentang penggunaan kalimat dalam puisi rakyat. Jenis kalimat yang sering digunakan dalam puisi rakyat yaitu: pertama, ada yang namanya kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah atau kalimat imperatif berfungsi untuk memberikan perintah atau suruhan atau larangan. Yang kedua, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang memberikan saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Kalimat yang ketiga yaitu kalimat ajakan, berisi tentang ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dan yang terakhir yaitu kalimat seru. Kalimat seru mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Ini adalah contoh kalimat perintah atau larangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kerjakan soal halaman 105. Nah, kalian bisa melihat ciri-cirinya. Ada penggunaan partikel lah atau partikel kan dan diikuti atau diakhiri dengan tanda seru di setiap akhir kalimatnya. Begitu juga dengan kalimat larangan, ada penggunaan kata-kata tertentu yang menunjukkan sebuah perintah atau larangan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ada menggunakan kata jangan diakhiri tanda seru. Kita tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Ada kata tidak boleh juga diakhiri dengan tanda seru. Selain karyawan dilarang masuk, ada penggunaan kata dilarang dan pemakaian tanda seru. Selanjutnya, contoh kalimat saran. Sebaiknya menunda liburan untuk mengurangi penyebaran COVID. Contoh kedua, seharusnya masyarakat semakin sadar untuk mematuhi protokol kesehatan. Contoh ketiga, alangkah lebih baik jika kita mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Kalian bisa memperhatikan ada kata-kata saran yang khas seperti kata sebaiknya, seharusnya, serta alangkah lebih baik. Jadi setiap jenis kalimat memiliki ciri-cirinya ya. Selanjutnya, contoh dari kalimat ajakan. Kalimat ajakan contohnya, ayo biasakan cuci tangan dengan sabun. Mari bersama-sama putus rantai penyebaran COVID. Nah, di sini ada kata ajakan seperti kata ayo dan mari. Kalimat selanjutnya yaitu kalimat seru. Contohnya,
Alangkah gagahnya Gunung Merapi. Aduh, hati-hati dong. Wah, dia sangat keren. Wow, sungguh luar biasa. Nah, kalian bisa melihat ciri-ciri kalimat yang digunakan menggunakan kata seperti alangkah, aduh, wah, wow. Selain itu, juga ditandai dengan penggunaan tanda seru di setiap akhir kalimat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kata penghubung atau kata sambung atau disebut juga dengan konjungsi. Kata penghubung yang sering dipakai dalam puisi rakyat ada 4. Yang pertama yaitu konjungsi tujuan. Konjungsi tujuan menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Yang sering dipakai yaitu supaya, untuk, agar, guna. Kedua, konjungsi sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Konjungsi yang sering digunakan yaitu sebab itu, karena itu. Konjungsi yang ketiga yaitu konjungsi akibat, menggambarkan suatu peristiwa telah terjadi dan disebabkan oleh hal lain. Yang sering digunakan yaitu sehingga, sampai, akibatnya. Yang keempat, konjungsi syarat. Konjungsi syarat menunjukkan bahwa hal bias terpenuhi apabila syarat yang dipenuhi atau dijalankan. Yang sering digunakan yaitu jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Bagaimana penerapannya? Kita simak contoh yang pertama, yaitu penggunaan konjungsi tujuan. Nah, kalian bisa lihat kata-kata yang dicetak tebal dengan warna kuning ini adalah penggunaan konjungsi tujuan. Selanjutnya adalah contoh penggunaan dari konjungsi sebab. Nah, kalian bisa lihat ada kata sebab dan karena dalam kalimatnya yang dicetak tebal dan berwarna kuning. Ini menunjukkan keberadaan dari konjungsi sebab. Selanjutnya adalah konjungsi akibat. Nah, kalian perhatikan juga kata-kata yang bercetak tebal dan berwarna kuning, ada kata sehingga, sampai, akibatnya. Ini adalah penggunaan konjungsi akibat. Selanjutnya, penggunaan konjungsi syarat. Kalian bisa lihat kata yang dicetak tebal dan berwarna kuning adalah penggunaan adanya konjungsi syarat. Setelah mempelajari tentang konjungsi, kita belajar tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal dan apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek atau ditulis S dan hanya terdiri dari satu predikat atau hanya ditulis P. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat. Ingat bukan ketika SD kalian diajari tentang penggunaan SPO, subjek, predikat, dan objek. Nah, sekarang bertemu lagi dengan SPO, kaitannya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan 2 kalimat dasar. Ingat, gabungan dari 2 kalimat dasar dan kedudukan antara 2 kalimat ini setara atau sejajar. Biasanya ditulis menghilangkan salah satu klausanya. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat yaitu gabungan beberapa kalimat dasar. Berarti bisa lebih dari 2 kalimat dasar ya. Bisa 2 kalimat dasar atau lebih dari 2 kalimat dasar. Namun kedudukannya tidak sama, tidak setara, atau tidak sederajat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini nanti masih ada lagi beberapa jenisnya, dibedakan berdasarkan konjungsi di dalamnya. Nah, terkait dengan perbedaan kalimat
tunggal dan kalimat majemuk, termasuk jenis-jenis kalimat majemuk bertingkatnya, nanti Ibu akan bahas secara khusus, ada episode khusus tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Karena di situ cukup agak membingungkan, sehingga Ibu akan membahasnya termasuk dengan analisisnya. Mana sih yang dimaksud subjek, mana sih yang dimaksud predikat, mana sih yang dimaksud dengan kata dasar, mana yang sejajar, mana yang tidak, nanti termasuk dengan contoh kalimatnya. Kalian bisa cek pada episode selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar menyampaikan gagasan dan pikiran kita, juga perasaan kita ke dalam puisi rakyat. Pertama, bagaimana cara membuat pantun? Ingat bahwa pantun intinya isinya ada pada baris ketiga dan baris yang keempat. Maka hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah tentukan temanya. Jika kalian sudah menentukannya, lalu kalian buat 2 larik isi. Berarti langsung menuju kepada baris ketiga dan baris yang keempat. Ingat bahwa rimanya silang A, B, atau A. Jika hal tersebut sudah kalian lakukan, kalian tinggal melihat lagi dan memeriksa lagi bagaimana baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apakah sudah padu dan cocok untuk kalian jadikan pantun? Jika sudah padu, sudah kalian sunting dan sudah kalian koreksi, maka pantun kalian sudah selesai dibuat. Lalu bagaimana cara membuat gurindam? Sama, hal yang pertama kalian lakukan adalah menentukan temanya. Jika tema sudah kalian temukan, ingat bahwa gurindam hanya terdiri dari 2 baris dan baris 1, baris keduanya adalah isi. Keduanya adalah isi yang saling berhubungan, hubungannya adalah sebab akibat. Nah, kalian buat kalimatnya. Kalimat pertama sebagai sebab, kalimat kedua sebagai akibat. Lalu kemudian disusun dengan sajak lariknya sama. A. Sajak pertama A, sajak kedua juga A. Setelah sajaknya sudah menjadi A, lakukan penyuntingan. Apakah 2 kalimat tadi sudah memenuhi syarat? Apakah sudah benar? Sudah pantas kalian sebut sebagai gurindam? Jika ternyata proses penyuntingan tadi sudah selesai, maka gurindam kalian sudah siap. Lalu bagaimana cara membuat syair? Sama dengan yang lainnya, tentukan dulu temanya. Setelah menentukan temanya, ingat bahwa 1 bait syair terdiri dari 4 baris. Baris 1, 2, 3, dan keempat semuanya adalah isi. Kemudian sajaknya semuanya sama, A. Lalu jangan lupa lakukan penyuntingan, koreksi karya kalian. Apakah masih ada yang kurang? Apakah masih ada yang harus diperbaiki? Apakah sudah memenuhi syarat? Apakah sudah memenuhi ciri-cirinya? Jika sudah memenuhi semua syarat dan ciri-cirinya, maka karya kalian sudah selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Nah anak-anak, jika kalian sudah memahami tentang struktur kebahasaan serta cara membuat puisi rakyat, lakukan tes pemahaman dengan soal yang diberikan oleh gurumu atau kerjakan soal yang ada pada link deskripsi video ini. Kerjakan soal tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika nilai kalian melebihi 75, selamat, berarti kalian tuntas dan berhasil memahami materi ini. Tetapi jika nilai kalian belum mencapai 75, ya sayang sekali, maka kalian belum tuntas. Ulangi sampai nilai kalian mencapai 75. Nah anak-anak, video ini sudah berakhir. Materi tentang puisi rakyat sudah selesai. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya cukupkan video ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.